Idealisme benar, idealisme itu perlu. Tapi yang utama yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Tanpa terasa 2025 telah berada di penghujung tahun. Berbagai peristiwa besar pun mewarnai tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini. Hadir dalam episode spesial akhir tahun, meja redaksi merangkum 3 peristiwa yang sempat menjadi sorotan publik, yakni aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru, hingga bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu. Unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 dipicu oleh kemarahan masyarakat atas tunjangan perumahan anggota DPR RI yang mencapai 50 juta rupiah. Mereka menilai pemerintah dan DPR tidak peka terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang sedang sulit. Sebagian masyarakat pun menyasar sejumlah simbol negara sebagai sasaran luapan kemarahan mereka. Mulai dari rumah Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat itu, 3 rumah anggota DPR RI, serta markas Brimob di Kuitang, Jakarta Pusat. Kita juga jadi perhatian bahwa setelah tragedi tersebut, publik bereaksi, solidaritas ojol juga memuncak, sehingga Kamis malam hingga Jumat itu terjadi kerusuhan yang sebenarnya itu saya yakin gitu kan, teman-teman media juga yakin, itu tidak sepenuhnya murni dilakukan oleh massa yang sedianya hanya ingin menyampaikan aspirasinya. Cesa waktu lihat di tanggal 28 atau tanggal 29, tugas nggak nih Cesa waktu itu ya? Sempat tugas ya? Ya. 29 tugas. Itu yang kita kalau kita pakai diksi ngejarah nanti apa ya? Yang melakukan pengerusakan dari mana sih? Apa yang Cesa lihat? Apakah masa nggak dikenalkah atau mereka pakai baju tertentu atau yang sepenglihatan Cesa aja secara kasat mata? Kalau dari pengerusakan sendiri tuh aku nggak ngeliat yang kayak gimana ya. Saya pas tanggal 29 itu sebenarnya aku di mana liputannya? ikut pemakamannya Afan. Oke, di Karet Bifak ya? Iya, dari sebelumnya di masjid tuh, terus kita iring-iringan sama pengemudi ojol banyak banget tuh ribuan, itu aku ikut tuh. Komentar sampai ojol-ojol itu saat pemakaman apa sih yang didengar secara langsung nih? lebih ke kecewa sih mereka, kecewa terus mereka benar-benar mengusut tuntas gitu, kayak pengen diusut tuntas kasusnya, karena pas di saat ke pemakaman pun dari pihak kepolisian juga ada yang hadir kan beberapa, dan memang sempat ada kejadian yang kayak didatengin banget gitu dari kepolisiannya, kayak benar-benar diusut gitu, kayak ini gimana nih Pak gitu-gitu. Ada yang nyampein nggak ojol datangin Cesa? Mbak, tolong sampai ini, ada nggak kayak gitu? Mungkin hal yang seperti itu kan nggak terekam kamera, ada nggak? Ada sih, tapi lebih ke kayak dari yang pas kejadian tanggal 28-nya itu, dia cerita gitu kayak dari pihak mereka pun kecewa banget nih kayak gini, kayak kenapa sih, maaf ya maksudnya kalau bisa menceritakan sedikit dari kejadiannya dari HP, dari sosmed gitu, itu kan mereka tuh ngomong kayak kenapa ya kok mobilnya tuh nggak berhenti, maksudnya nggak mundur atau gimana gitu, kayak kenapa udah tahu malah dilanjutin gitu, mereka tuh benar-benar lebih kecewa ke sisi itunya sih. Jadi habis liputan di TPU Karet Bifak, lanjut geser kemana Cesa? Ke Mabes Polri. Mabes Polri untuk persiapan Ada konvers. Ada konvers dan ada aksi juga di depan. Iya, dari HMI ya kalau nggak salah ya. Benar-benar. Jadi benar-benar seharian itu dari pagi jadi bukan pengorbanan ya. Cesa melakukan peliputan itu dari pagi jam 6 kalau nggak salah ya sampai malam loh. Bayangin coba. Hampir 12 jam lebih kali ya. Iya. 24 jam kurang 18 jam lah, ya kan? Udah kena hujan-hujan juga itu. Udah kena hujan, udah kena panasan. Nah, itu demi masyarakat kita menyampaikan ini loh, gitu harus dilihat di TV gitu. Termasuk saat di hari Jumat itu pasca pemakaman, kita juga media sudah alhamdulillah sepertinya sudah cukup landai, cuman kita nggak tahu apa pemicunya dan pemantiknya sehingga dari Jumat sore hingga ke Jumat tengah malam itu pecah. Betul. Itu rusuh. Betul. Dan diksi bermacam-macam, penjarahan lah, pembakaran kah. Betul. Teman-teman kita, mapping tim kita yang di kawasan Makobrimob, di kawasan seberang Atrium Senen, itu siapa sebenarnya? Karena banyak warganet yang menduga dan mereka meyakini ini sepertinya bukan massa yang menyampaikan aspirasi. Itu gimana Kang? Gini Ji, ketika misalnya ini aksi demonstrasi ini nggak berakhir, ya kita otomatis siapkan tim untuk tetap standby di lapangan
penambahan tim, misalnya kan di Kuitang kita siapin di Kuitang kita tambahin. Itu ada Ricky dan Adin ya, yang dari Polri kita geser, ada teman kita Dayat juga di sana, bahkan itu ada 3 tim di sana. Dan kita lihat bahwa itu kelihatannya kayak gini loh, aksi itu tidak berhenti, gitu. Kayak bergelombang, kayak ombak. Datang satu, hilang, muncul lagi satu. bilang terorganisir. Ya seperti itulah, Oke. ya kan. Jadi ini bukan orang sembarangan orang gitu, kayak punya kekuatan gitu kan. Orang kan kalau yang namanya mahasiswa, ketika dia selesai demo, atau misalnya bentrok, dia istirahat. Ini enggak Ji. Di Kuitang itu selesai datang lagi, selesai datang. Kayak nggak capek gitu. Yeah. Bahkan logistik itu kelihatannya ada. Bahkan petasan-petasan. Kalau aku lihat sih petasan yang bukan murah gitu ya. Yeah. Petasan harganya ratusan ribu loh. Ya kan? Dari mana mereka gitu kan? Ya secara logis kita ngelihatnya wah ini bukan masa yang benar-benar menyuarakan aksinya gitu. Tapi ada hal di belakang itu. Kita tidak mau Dan berkomentar itu. bergelombang ke daerah, Kang. Tidak Betul. hanya di Jakarta, Yes, betul, Geraha Ji. di Surabaya jadi sasaran, DPRD Makassar juga bahkan 4 ada orang korban. tewas. Iya. Betul. Di Manokwari 1, Iya, bahkan Jawa Barat hampir juga 10. ada. Jawa Barat ada 1. Jadi ini kayaknya kalau kita sebagai media melihat gini Ji. Aksi ini kan kita Cipta kondisi, bukan? sering meliput demonstrasi kan bukan hanya sekali 2 kali, ya kan? Dari pemilu ada aksi, dan ini ada aksi bahkan korban jiwa 10 orang gitu kan. Ini kan kayaknya sangat apa ya, sangat dramatis dan membuat kita kecewa. Ada korban jiwa, tidak hanya material gitu kan, tidak hanya nyawa, tapi kerugiannya itu sampai ratusan miliar gitu kan. Negara pelaku itu kan enak-enak aja ngebakar, tapi tidak melihat kerugian itu gitu. Itu yang rugi kita juga Oh, karena iya dong. dan terutama publik. Karena kalau kita Betul. bicara yang paling dekat aja Jakarta, kerugian hingga hari ini 80 hingga 3 September 80 miliar. Itu dari- Dan itu yang secara kalau kita lihat halte Transjakarta hangus terbakar, beberapa fasilitas juga rusak. Ini bahkan di Jawa Timur sampai 124,2 miliar, di DPRD Makassar 253 miliar. Ini baru angka, dan kalau kita bicara kayak misalnya Gerahadi aja, Jawa Timur, itu nilai historisnya itu kan yang sebenarnya harga yang sangat mahal untuk penyampaian aspirasi, meskipun saya yakin itu bukan dilakukan oleh organik yang penyampai aspirasi ya Kang. Betul Ji, gini Ji, saya nih, kami sebagai tim News Gathering ini yang melihat kejadian dari tanggal 25 sampai hari Minggu kemarin gitu kan, saya kira bukan merangkum, ya kan, merangkum selain kerugian tadi Ji. Ada pesan yang mungkin teman-teman sepakatlah bahwa ayo kita sadar dirilah. Ini aksi ini bukan aksi yang misalnya yang baik gitu loh. Kalau emang mau menyampaikan pendapatnya, sampaikanlah pendapatnya dengan tertib, dengan misalnya sampaikan langsunglah ke orangnya dengan audensi, dengan diskusi dengan DPR atau pemerintah, itu hal yang baik. Tapi ini kayaknya kayak tadi bilang ada cipta kondisi yang benar-benar harus chaos negara ini. Itu yang tidak diinginkan sebenarnya kan. Bahkan teman-teman wartawan juga kan melihat seperti itu ya di lapangan. Tapi itulah fakta di lapangan, kita tidak menutupi dan itu yang terjadi. Penjarahan yang saya bilang tadi, ada gerakan-gerakan yang mencurigakan gitu kan, cipta kondisi. Ya kita lihat gitu. Ini satu contoh sih, contoh aja nih. Ini kan kita mapping. Ada 2 rumah, 3 rumah yang kita tongkrongin dari 0 masa sampai masa banyak. Polanya sama Ji. Ini bukan opini ya, tapi ini fakta teman-teman jurnalis, teman-teman Biunipes yang melihat langsung gitu. Ini kita rapat, kita laporan ke kita. Polanya datang masa bikin keributan, serang. Datang masa bikin keributan. Nah, ini yang di rumah dulu ya, di rumah kan. Contoh salah satu rumah artis. Itu cuma satpam 2, tapi si jurnalis kita udah ada di situ. Dia laporan, Kang masih kosong. Oke, tungguin saya bilang. Tiba-tiba datang 3 motor, dia kontrol. Tiba-tiba datanglah 10-20. Mereka menciptakan kondisi keributan di situ. Nah ini penting nih, ini nggak ada di TV-TV nasional, ini Nggak ada. Hanya di Ribut, meja mereka redaksi. ribut di depan kantor satpam. Ribut antar mereka, seperti sandiwara. Setelah ribut, tiba-tiba mereka lari ke rumah atas itu. Serang, jarah. Dengan keributan itu, warga yang ada di sekitar keluar. Jadi ngikut. Itu pola-pola yang dilakukan oleh
maaf ya, oknum lah, itu seperti itu. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana resmi disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 18 November 2025. Meski demikian, pengesahan undang-undang ini masih mengundang perdebatan di ruang publik. Berbagai kalangan masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menilai sejumlah pasal dalam aturan baru tersebut membuka peluang bagi aparat kepolisian untuk bertindak sewenang-wenang. Pasal-pasal tersebut terutama berkaitan dengan kewenangan penangkapan, penahanan, hingga tindakan penyelidikan khusus yang dianggap tidak memiliki mekanisme kontrol memadai. Kenapa kemudian KUHP ini menjadi dikhawatirkan banyak orang? Karena ke depannya negara akan memaksa kita mengambil kebebasan badan kita kalau misalkan ini bermasalah. Nah, makanya misalkan seperti pasal-pasal tadi sudah disebutkan, ada pasal 105, 112A, 132A, 124, itu yang isinya kemudian yang dipermasalahkan kan, bagaimana proses penegakan hukum dilakukan dalam hal apa? 1, penyitaan. 2, kemudian penggeledahan, penyadapan, pemblokiran, ini yang menjadi perdebatan kita hari ini. Ya, kalau dulu penyidik boleh menyita barang milik kita, ya kan, mau rumah, mau apa, kemudian mengambil handphone kita sebagai atas izin pengadilan. Kalau sekarang bisa nih. Kalau sekarang bisa Cukup dengan pertimbangan dari dengan kepentingan penyidik. Nah, tapi kemudian di pasal itu tadi saya baca disebutkan bahwa dia izin dengan alasan pengadilan dikasih waktu, katanya kayak gitu kan, dikasih waktu kalau misalkan karena ada kondisi lokasi jauh, misalkan pengadilan di Jakarta Selatan, OTT-nya ada di Kalimantan Timur. Katakanlah izinnya jauh dan proses segala macam, atas pertimbangan penyidik boleh dilakukan. Inilah kira-kira KUHP itu bunyinya. Nah, makanya kemudian orang menjadi khawatir. Kenapa? Karena kita sadar diri bahwa penyidik juga manusia, punya ada tendensi, bisa juga subjektif. Sama dengan jurnalis. Jurnalis juga kan punya tendensi, Mas Fa ya. Kadang-kadang jurnalis kita yang tidak suka dengan nulis, makanya di situ dalam jurnalis itu ada reporter, kemudian beritanya naik ke editor, ada red file-nya, ada pemretnya. Jadi ada beberapa pengawasan. Seharusnya di dalam hukum juga seperti itu. Ada pengawasan. Karena sifat subjektif penyidik itu sangat bias, harus ada pengawasan. Nah, kita sudah bikin itu pengawasan dari pengadilan. Orang yang tidak punya konflik kepentingan. Nah, tapi kemudian ini fungsi pengadilan dalam perizinan malah dikurangi. Itu yang kemudian semua orang khawatir. Nah, ini menarik soal penyadapan. Selama ini kan kita publik ya tahunya bahwa penyadapan itu dilakukan terhadap tersangka atau terduga pelaku korupsi. Betul. Tetapi sekarang kita yang dianggap melakukan kesalahan bisa kena sadap. makanya Pak Syukri, teman-teman kameramen bisa semua disadap. Bisa kena sadap. Atas izin hakim. Atas pertimbangan penyidik. Atas penyidik. Kalau penyidiknya benci sama kita, Iya, atau tendensi misalkan nih ya, Mas Aji nih yang menjadi yang sedang diincar nih, tiba-tiba ngopi tidak sengaja dengan Mas Fa, karena dianggap ada korelasinya misalnya, bisa saja Mas Fa ini disadap, gitu loh, untuk dicek segala. Tapi pertimbangan penyidik kan bukankah itu sangat hal yang abstrak gitu kan? Betul. Judgment kita melimpahkan semuanya, penilaian penyidik, oh ini sudah cukup membahayakan, oke kita sadap aja. Dengan pertimbangan kan hal yang abu-abu jadinya ya. Itulah makanya dalam hukum itu tidak boleh abu-abu. Hukum itu harus hitam-hitam, putih-putih. Kenapa? Karena ini menyangkut kebebasan orang lain. Bayangkan ketika tiba-tiba di sini kita lagi podcast seperti ini, tiba-tiba datang penyidik mengambil saya atas pertimbangan Pak Sukri ini kayaknya terlibat nih, misalkan kayak gitu. Kan bahaya. Karena bukan apa-apa. Ketika kemudian hukum tidak hitam-putih, tidak putih-putih, hitam-hitam, semua orang berpotensi ditangkap, dizalimi lah kira-kira kayak gitu. Dan penyidik juga harus sadar bahwa tugas penyidik itu satu, dia punya pahala besar ketika dia dapat membongkar kejahatan dengan benar. Tapi dia bisa punya dosa yang sangat besar ketika orang tidak bersalah, kemudian dijebloskan ke penjara, dirampas haknya, dijauhkan dari anak dan istrinya. Sering kan terjadi kan? Betul. Sering terjadi ada orang yang sudah ditangkap puluhan tahun di penjara, tiba-tiba bukan dia pelakunya. Coba bayangkan, itu saja dengan undang-undang yang kemarin. Bagaimana ketika KUHP ini disahkan dalam prosesnya bermasalah, maka kemudian orang yang ditangkap tidak bersalah akan lebih banyak lagi, Mas Wah. Ini kalau saya coba tarik mundur sedikit ya. Di program kita di Berita Satu Utama beberapa waktu lalu itu, Wamenkum bilang bahwa yang namanya produk undang-undang ataupun legislasi itu tidak akan pernah bisa mengakomodir 100% aspirasi dari warga negaranya sendiri. Ini gimana? Berarti kan memang sudah dari awal sudah mafhum ya, dan mereka sudah ya oke lah ini pasti akan ada 1, 2 ataupun mungkin banyak ratusan penolakan, tapi mereka jalan terus. Apakah memang negara harus seperti itu?
Lo enggak dong. Negara tentu harus mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama misalkan masyarakat yang tidak punya kepentingan atau tidak punya konflik kepentingan. Kalau bahasanya Pak siapa tadi? Prof. Edi Hiraij. Prof. Edi misalkan wakil Wamenkum ya, ketika dia bicara tidak bisa kepentingan 100% orang diakomodir, betul. Tapi yang punya konflik kepentingan. Tapi kemudian kalau orang yang tidak punya konflik kepentingan dan dia objektif, masa tidak diakomodir? Misalkan bicara soal produksi gelas misalkan, aturan dihukum. Mas Aji ini pengusaha pembuat gelas. Dia betul punya kepentingan dong. Kayak nggak diajak. Nggak diakomodir. Misalnya, oh ini punya kepentingan bisnis nih. Ya kan, atau undang-undang ini. Nah tapi ada MASFA. Nggak diajak tapi dicatut. Misalkan ada MASFA, seorang akademisi, seorang aktivis yang dia tidak punya kepentingan terhadap isu ini. Tapi dia melihat bahwa ini kayaknya nggak pas nih. Nah itu harus diakomodir dong. Minimal bukan masuk diakomodir langsung dimasukkan undang, nggak didengarkan. Concernnya MASFA apa terhadap ini? Kenapa MASFA bisa berpandangan itu padahal MASFA nggak punya konflik kepentingan? Memang betul tidak 100%, tapi bukan berarti tidak didengarkan. Ya, sebagai penjalan yang mereka harus sadar adalah bahwa pemerintah tuh cuma 5 tahun, 10 tahun paling lama. Menteri bisa berganti, presiden bisa berganti, anggota DPR bisa berganti. Tapi aturan undang-undang itu bisa menahan, mengambil kebebasan semua orang. Itu yang berbahaya. Jangan sampai jabatan mereka yang sesaat itu justru menghasilkan mudorot selama lebih dari 10 tahun ke depan. Itu yang kita concern di sini. Di sisi lain, tahun 2025 juga diwarnai oleh bencana alam berskala besar. Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini membawa dampak kerusakan dan jatuhnya korban jiwa yang mencapai hingga lebih dari 1.000 orang. Para pakar meyakini bencana ini disebabkan kombinasi faktor alam dan ulah manusia yang memperparah kondisi atau dampak bencana tersebut. Jadi ini memang PR-nya sangat besar karena memang infrastrukturnya saja mengalami kerusakan yang sangat luar biasa. Kalaupun tidak dikatakan rusak, paling tidak terganggu lah karena memang kondisinya luar biasa parah begitu. Dan ini kalau kita hanya menyalahkan dalam tanda petik hanya menyalahkan hujannya saja, rasa-rasanya nggak akan seperti itu begitu ya. Tapi ini kan ada situasi-situasi lain, ada faktor-faktor lain kemudian juga terjadi. Dan beberapa pakar juga menyebutnya begitu, Mas Fah. Kalau kita lihat ini, apakah memang kita bisa sepakat bahwa kondisi bentang alam yang ada di hulu terutama tidak kuat untuk menghadapi siklon yang memang salah satu yang bisa dikatakan sebenarnya agak jarang ataupun mungkin bisa dikatakan ini adalah sesuatu yang anomali begitu karena jarang ada siklon di wilayah tropis seperti di wilayah kita. Iya, ini kan memang belum ada pernyataan resmi terkait penyebab pasti ya, penyebab pasti dari longsor dan banjir di 3 wilayah di 3 provinsi di Sumatera ini. Tetapi memang kalau kita lihat ya di gambar-gambar yang kita dapatkan memang banyak sekali kayu-kayu yang ikut terbawa banjir. Itu memenuhi sungai, bahkan sampai ke perumahan-perumahan warga ya. Nah, pertanyaannya apakah memang ini kayu-kayu itu memang sebelumnya sudah ditebang atau memang kayu ini pada pertumbangan gara-gara banjir. Itu yang masih belum ada pernyataan resmi ya. Artinya kita tunggu saja kita tunggu pernyataan resmi mungkin ada investigasi terkait penyebab pasti banjir di 3 provinsi ini. Tapi yang jelas ketika hujan terus-menerus selama 3 hari dengan intensitas yang besar, memang itu kemudian akan mempengaruhi daya tangkap tanah ya terhadap terhadap air hujan. Nah, boleh dibilang bahwa hutan itu bisa dalam istilah sebagai spons raksasa. Spons raksasa ketika ada air biasanya diserap. Tapi dalam kondisi hutannya memang penuh dengan tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang kemudian akan menyerap air sehingga banjir atau air yang dari air hujan itu tidak langsung turun ke sungai-sungai. Nah, yang terjadi kemarin kan kemudian seolah-olah hujan 3 hari berturut-turut, kemudian air langsung turun ke sungai-sungai dan kemudian meluap ke rumah warga. Itu yang terjadi. Nah, diharapkan sih ini sebagai sebagai pelajaran ya buat buat kita semua bahwa menjaga alam itu sangat penting karena ketika alam sudah tidak terjaga ya
yang terjadilah seperti ini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlu ada upaya mitigasi. Daerah kita secara umum kan daerah bencana ya, baik itu bencana tadi banjir, kemudian ada gempa, kemudian gunung api. Nah, itu harusnya menjadi perhatian. Artinya perlu ada mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, cerita kemarin terkait dengan banjir di wilayah Sumatera ini kan sebenarnya seperti disampaikan BMKG bahwa ini sebenarnya akan terjadi badai tropis ini sudah disampaikan itu 8 hari sebelumnya. Bahkan sudah diingatkan lagi 4 hari sebelumnya. Bahkan kemudian disampaikan lagi 2 hari sebelumnya sebelum terjadi. Nah, tetapi kemudian kan antisipasinya tidak ada ya. Antisipasi dalam artian apakah ada tempat-tempat pengungsian tersendiri atau kemudian pemberitahuan ke masyarakat kemana mereka harus mengungsi atau menyelamatkan diri kan itu benar-benar menjadi pelajaran. Oleh karenanya pemerintah daerah harus aware terkait dengan potensi bencana di daerah masing-masing. Gitu. Karena memang informasinya paling tidak sudah diberikan informasi awal begitu oleh BMKG begitu. Tapi kemudian sepertinya kalau kita melihat dengan apa yang terjadi sekarang, responnya kurang cepat dari pemerintah daerah ataupun mungkin pihak-pihak yang lain yang harus merespon ini. Banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera ini menjadi catatan penting. Tidak hanya dari sisi dampak kemanusiaan, tetapi juga kesiapsiagaan negara, tata kelola mitigasi bencana, serta koordinasi pusat dan daerah.